Baik, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS BB Robot Indonesia. Melalui video training kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan pin digital Arduino sebagai sebuah input. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penggunaan pin digital Arduino ini sebagai sebuah output, di mana kita sudah mencoba membuat output sebuah lampu LED menjadi berkelap-kelip. Itu adalah salah satu aplikasi dari penggunaan pin digital Arduino sebagai sebuah output, karena output yang dihasilkan adalah sebuah nyala LED yang kita kontrol lama nyala dan lama padam dari kelipan LED tersebut. Nah, pada praktikum ini kita akan melakukan kebalikan dari praktikum sebelumnya, di mana kita menggunakan pin digital Arduino bukan sebagai output, namun sebagai sebuah input. Oke, kita langsung saja. Beberapa komponen yang kita butuhkan pada praktikum kali ini tidak berbeda jauh dengan praktikum sebelumnya, hanya ada sedikit perbedaan. Di sini kita membutuhkan seperti biasa, kita membutuhkan papan Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, sama seperti praktikum sebelumnya. Kita juga membutuhkan breadboard, kemudian resistor. Di sini saya menggunakan resistor 110 ohm. Lalu kemudian kita membutuhkan sebuah push button. Push button ini adalah, bisa kita katakan, sebuah saklar tekan ya. Jadi dia kalau kita klik itu tombol akan bernilai on ketika kita menekan button ini, dan ketika kita melepasnya maka tombol ini akan memutus saklarnya. Oke. Selanjutnya kita membutuhkan 3 buah kabel jumper di sini. Dan jangan lupa juga kita membutuhkan kabel USB untuk menghubungkan papan Arduino kita dengan komputer. Nah, sekarang kita lanjutkan ke perakitan dari praktikum kita kali ini. Untuk pertama kita pasangkan push button kita ini ke papan breadboard kita atau papan protoboard kita. Di sini perhatikan, kita bisa coba-coba dulu ya. Kita pasangkan dulu terlebih dahulu seperti ini. Saya coba pasang. Boleh dipasang di mana saja nih ya. Saya sarankan di tempat ini. Nah, di sini push button sudah, maaf untuk yang nggak bisa ngelihat secara jelas nih, maaf sekali. Nah, di sini saya pasang. Ini dia mau lompat terus nih. Coba saya balik ya. Oke, saya pasang seperti ini. Nah, sekarang kita hubungkan salah satu kaki dari push button ini, salah satunya ya. Di sini ada 2 kaki yang akan kita gunakan. Kaki pertama ya, saya sebut kaki pertama, dan kaki kedua. Oke, saya coba perbesar layarnya. Ini kaki pertama dan ini kaki yang kedua. Nah, kaki pertama ini kita hubungkan dengan, sini saya pasang dulu kabel jumpernya. Kabel jumper ini kemudian kita hubungkan dengan pin 5 volt dari Arduino kita. Di sini ya, pin 5 volt ada di sebelah kiri dari papan Arduino. Yang pertama adalah pin reset, kemudian pin 3,3 volt, dan yang ketiga adalah pin 5 volt. Di situ kita sambungkan dengan pin 5 volt. Oke, saya pasangkan seperti ini. Yap. Pin 5 volt.
Kemudian pada kaki kedua dari push button kita ini kita hubungkan dengan sebuah resistor. Resistor di sini saya menggunakan resistor 110 ohm. Oke, di sini coba ya. Saya pasangkan secara vertikal di sini. Satu kakinya lagi bebas, bisa letakkan di titik yang mana saja. Yang penting nyaman untuk Anda pasangkan. Oke, perhatikan pada jalur kaki 1 ke 5 volt, pada pin yang kedua itu pada pin maksud saya pada kaki yang kedua dari push button itu ke resistor. Nah, yang ketiga adalah hubungan antara resistor dan kaki kedua dari push button juga kita hubungkan dengan kabel jumper. Di sini saya menggunakan kabel jumper berwarna hijau. Oke, kita hubungkan di sini saya gabungkan ya untuk kaki resistor dan kabel jumper yang berwarna hijau. Kemudian pada Arduino-nya saya contohkan menggunakan salah satu pin digital Arduino. Di sini saya pilih pin 8 ya. Sebagai contoh, saya gunakan pin 8 yang kita gunakan nanti sebagai pin digital input Arduino. Oke. Dan yang terakhir adalah di sini masih sebuah open loop, jadi belum bisa kita gunakan untuk praktikum. Untuk menutup open loop ini, maka kaki kedua dari resistor ya yang tadi bebas kita hubungkan menggunakan kabel jumper. Di sini saya menggunakan kabel jumper berwarna hitam. Kita sambungkan ke pin ground dari Arduino yang ada tulisan GND-nya. Oke, tunggu sebentar. Sip, sudah saya pasangkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita menyambungkan kabel USB ke papan Arduino kita. Ini berfungsi sebagai kabel selain kabel komunikasi dengan komputer, ini juga bisa menjadi sumber power dari Arduino ini. Oke. Ya, Arduino kita sudah menyala. Sekarang rangkaian ini sudah bisa kita gunakan untuk mempraktekkan praktikum kita kali ini. Langkah selanjutnya seperti biasa, kita ke layar komputer kita membuka IDE Arduino, lalu mengetikkan kode program untuk membuat push button ini sebagai input ke Arduino. Oke, baiklah, sekarang saya sudah membuka saya sudah membuka IDE Arduino saya. Di sini saya kosongkan dulu semua kode yang ada supaya Anda bisa mengikuti satu persatu langkahnya. Nah, tadi seperti yang sudah kita lakukan pada proses perangkaian praktikum kita, di mana kita menggunakan push button atau tombol tekan tadi kita gunakan kita sambungkan dengan pin digital 8 Arduino ya, pin 8 yang kita sambungkan. Nah, untuk itu pada blok pertama, ingat biasa kita coba membagi kode program kita menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah bagian deklarasi variabel, kemudian blok kedua adalah routine set A, dan blok ketiga adalah routine loop. Oke. Nah, pada routine yang pertama, maksud saya pada blok yang pertama, kita mendeklarasikan variabel dengan tipe integer di sini ya. Saya menggunakan tipe integer karena ini yang paling cocok menurut saya. Kemudian kita membuat variabel bernama tombol. Ini saya beri nama tombol, bebas ya, teman-teman bisa menggunakan nama yang lain. Di sini saya menggunakan tombol karena yang kita gunakan tadi push button ya.
kita inisialisasikan dengan angka 8. Kenapa saya inisialisasikan dengan angka 8? Karena tombol push button kita hubungkan dengan pin digital 8 Arduino. Oke. Jadi pada blok pertama deklarasi variabel ini hanya saya isi dengan deklarasi variabel tombol ini. Oke, kita lanjutkan saja langsung ke blok yang kedua, yaitu rutin setup. Caranya adalah ketikkan void setup seperti ini. Anda sudah pernah mengikutinya pada video sebelumnya, yaitu tentang blinking LED. Nah, di dalam dua kurung kurawal ini kita mengetikkan kode untuk mengatur beberapa pengaturan yang kita perlukan. Yang pertama di sini saya akan mencoba mengatur pin mode. Pin mode menggunakan fungsi pin mode, di mana fungsi pin mode ini membutuhkan dua parameter. Ingat pada praktikum sebelumnya, parameter pertama yang dibutuhkan adalah pin yang akan digunakan. Nah, karena pin yang kita gunakan adalah pin 8 dan sudah kita deklarasikan dan inisialisasikan dengan nama tombol di sini, maka saya ketikkan saja di sini dengan nama tombol. Oke, kita pisah dengan tanda koma. Untuk parameter kedua adalah modenya. Jadi modenya apa kita akan gunakan pin ini sebagai input atau kita gunakan sebagai output. Defaultnya pada dasarnya semua pin Arduino, pin digital Arduino itu sudah tersetting sebagai input. Tapi karena di sini kita sedang praktikum, maka di sini kita contohkan dengan cara yang lebih sesuai ya. Jadi kita tetap melakukan pengaturan pin mode pin 8 sebagai input. Oke. Setelah itu selanjutnya yang kita lakukan pengaturan adalah serial monitor. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa push button itu adalah sebuah komponen input. Yang jadi masalah adalah nanti bagaimana cara kita mengontrol push button tersebut, karena kita nggak punya sebuah komponen output di sana ya. Nah, untuk itu kita menggunakan sebuah alat dari ID Arduino bernama serial monitor. Nah, di sini ada serial monitor. Jadi nanti ada layar baru, Windows baru yang akan keluar. Jadi hasil input dari push button nanti akan muncul di sini. Nah, untuk mengatur serial monitor ini kita membutuhkan library serial. Jadi yang namanya library itu seperti kira-kira gini ya, saya contohkan. Misalnya katakan kita mempunyai sebuah library bernama restoran misalnya ya. Restoran. Di sini saya hanya contohkan nih, sebenarnya library restoran ini nggak ada. Nah, di dalam library restoran itu terdapat berbagai macam fungsi. Misalnya fungsi koki. Oke. Nah, jadi kalau kita punya sebuah library, maka kita ketikkan dulu nama library-nya, lalu kemudian titik, lalu fungsi yang ada di dalam library tersebut. Misalnya lagi ya, di dalam library restoran itu mungkin ada fungsi lagi bernama kasir, atau mungkin ada fungsi lainnya lagi bernama yang lain lah ya. Nah, untuk komunikasi serial itu membutuhkan library yang bernama library serial. Nah, untuk itu kita gunakan library serial ini. Ketikkan serial seperti ini. Nah, jika memang benar ada library-nya, nanti ID Arduino pasti mengubahnya menjadi berwarna oranye seperti ini. Kemudian di dalam library serial ini, fungsi yang akan kita gunakan untuk melakukan pengaturan untuk menghubungkan komunikasi antara komputer kita dengan Arduino, yaitu fungsi yang bernama begin. Oke. Nah, parameter yang dibutuhkan pada fungsi begin ini adalah baud rate. Anda tidak perlu terlalu memahami tentang baud rate ini, nanti kita akan pelajari. Nanti akan kita pelajari pada materi yang lebih advance.
Nah, yang sekarang kita gunakan saja baud rate yang biasa digunakan pada Arduino Uno. Oke, kebanyakan sketch atau kebanyakan kode program yang berhubungan dengan komunikasi serial Arduino biasanya menggunakan baud rate 9600 ini. Oke, untuk saat ini kita gunakan saja pengaturan yang sudah ada. Nah, jadi cukup ini saja yang kita atur pada praktikum kali ini. Selanjutnya pada blok yang ketiga, yaitu pada blok utama ya, kita katakan, karena disinilah nanti kode program utama akan terus berulang diputar, yaitu rutin loop. Caranya void loop sama seperti rutin setup, hanya perbedaannya di kalimat loop di sini. Nah, kode yang ada di dalam tanda kurung kurawal antara dua kurung kurawal void loop inilah nanti yang akan dieksekusi berulang kali, terus berputar seperti itu. Selama Arduino Anda tentu terhubung dengan sumber powernya, baik itu dari komputer atau dari baterai atau dari adaptor, it's no problem. Yang jelas selama Arduino kita terhubung dengan sumber power, maka kode program yang ada pada void loop yang kita upload ke Arduino kita akan terus dieksekusi. Oke, sekarang yang kita lakukan ya, tadi kita sudah lakukan deklarasi, kita lakukan pengaturan. Sekarang yang kita lakukan adalah kita butuh untuk membaca nilai dari push button. Nah, untuk itu kita membutuhkan sebuah fungsi lagi. Nama fungsinya adalah digital read. Kita baca digital read. Pada praktikum sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penggunaan digital write, jadi sebagai output. Nah, untuk sebagai input, fungsi yang kita gunakan adalah digital read. Dan parameter yang dibutuhkan hanya satu, yaitu nama pin yang akan kita baca inputannya. Nah, di sini karena pada praktikum ini kita menggunakan pin 8, maka kita bisa mengetikkan seperti ini, digital read pin 8, atau kita langsung tuliskan dengan nama tombol. Ingat, tombol dengan pin 8 ini sudah kita deklarasikan dan inisialisasikan ya. Jadi kita lakukan seperti ini. Nah, sekarang sudah kita baca ini. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, kalau kita sudah baca, yang kita lakukan adalah kita tampung nilai digital read ini ke dalam sebuah variabel lagi, supaya kita bisa baca nanti di serial monitor kita. Caranya kita deklarasikan variabel lagi dengan tipe integer. Di sini saya beri nama, misalnya hasil bacaan itu kita beri nama kondisi tombol. Jadi kondisi tombolnya ini apa ditekan atau dilepas gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya kita lepas, maka kondisi tombol ini kan nilainya 0 ya, atau off ya. Jadi kondisi off itu disimpan nanti di dalam variabel namanya kondisi tombol gitu. Kalau dia kita tekan, maka digital read ini akan membaca tombol ini on. Nah, nilai on itu akan disimpan di dalam variabel, di dalam keranjang lah kata-katanya, keranjang kondisi tombol ini. Nah, setelah sudah kita katakan ya, kita sudah simpan dia di dalam kondisi tombol, apa yang selanjutnya kita lakukan? Karena kita ingin melihatnya nanti di serial monitor ini, maka kita lakukan print line ke serial monitor kita. Sama kita menggunakan lagi library serial karena kita berhubungan dengan serial monitor. Ketik serial. Nah, fungsi yang kita gunakan ada bernama print line. Print ln gini ya, print line. Nah, yang akan kita print ke serial monitor kita ini nanti yang mana sih gitu kan? Yang akan kita print adalah
nilai dari kondisi tombol ini. Nah, jadi kita ketikkan di sini kondisi tombol. Oke. Ingat jangan lupa semikolon ini. Nah, setelah itu ini kode sudah berjalan, berarti ya sudah bisa kita lakukan. Cuma untuk menjaga kestabilannya supaya nanti kalau kita langsung upload ini, nanti kan di sini angkanya 0 terus cepet turunnya karena kecepatan clock dari Arduino kan cukup cepat ya. Jadi untuk supaya program ini stabil, kita tambahkan sedikit fungsi delay di sini, fungsi delay supaya kita bisa melihat pergerakan dari perubahan kondisi button nanti teman-teman bisa lihat ya kenapa saya menggunakan fungsi delay ini. Bahkan di sini saya pakai 100 lah, 100 milisecond. Jadi cukup untuk kita mata manusia bisa menangkap perubahan yang terjadi. Kalau misalnya kita mengikuti kecepatan dari clock Arduino, mungkin kita nggak bisa melihat perubahannya secara lebih secara lebih detail karena kecepatannya sangat cepat. Jadi kita delay saja sedikit supaya kita bisa melihat nanti hasilnya. Oke, jadi kode program pada praktikum kali ini hanya sesederhana ini. Sekarang kita lakukan uploading ke ID Arduino, lagi ke papan Arduino kita melalui ID Arduino, itu maksud saya, dengan mengklik button tanda panah ke kanan ini. Oke, kita upload. Oke, kita save saja. Di sini saya namakan praktikum 2. Save. Oke, tunggu beberapa saat ya. Sedang di-compile dulu. Proses compiling. Tunggu beberapa saat sampai upload selesai dilakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup lama juga ya. Mungkin nanti saya potong sedikit videonya. Oke, sudah terupload. Nah, sekarang kita nggak bisa melihat perubahan di Arduino karena kita hanya mempunyai tombol input. Kita nggak punya output di sana. Nah, outputnya adalah di serial monitor ini. Oke, nah sekarang bisa kita lihat kan? Nih, lihat nih, clap clip dalam jangka waktu sekitar 100 milisecond nih clap clipnya. Terus ini sebenarnya datanya naik terus turun ke bawah. Nah, ini kenapa angkanya 0 seperti ini? Karena push button pada rangkaian praktikum kita saya belum tekan. Kalau saya nggak tekan, itu artinya nilai bacaan digital read ini adalah kosong atau off ya. Nah, nilai off itu disimpan tadi di kondisi tombol, lalu kemudian melalui library serial dengan fungsi print line ini, kondisi tombol itu di print ke serial monitor. Oke, ini hasilnya. Nah, sekarang kita coba kalau saya tekan tombolnya, kira-kira apa yang terjadi. Saya tekan sekarang. Nah, Anda bisa lihat angka di sini berubah menjadi 1 selama saya menekan tombol tersebut. Kalau saya tekan 1 kali, maka angka 1-nya hanya keluar 1 kali. Kalau saya tekan lama, ya semuanya terus selama 100 milisecond itu. Nah, tuh, kalau saya tekan tuh, tik 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 tik. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan pin digital Arduino sebagai input. Nah, nanti ini serial monitor ini sangat banyak kita gunakan untuk misalnya kita punya sebuah sensor gitu ya. Nanti untuk membaca nilai bacaan sensor biasanya kita menggunakan serial monitor ini dulu. Setelah kita sudah tahu data dari serial monitornya seperti apa, baru kita buat untuk
aksi apa yang akan dilakukan. Ini kan contoh sederhana, misalnya sekarang kita punya push button. Sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai komponen lain, katakan kita menggunakan LDR misalnya, atau kita menggunakan sensor suhu. Tadi LDR itu sensor cahaya, atau kita menggunakan sensor kelembaban, sensor jarak, lain sebagainya, banyak sekali jenisnya. Nah, hanya kalau yang digital ada berbagai jenis juga ya komponen, ada yang digital, ada yang analog, tapi di sini karena yang kita bahas adalah digital, maka kita menggunakan komponen sederhana bernama push button ini. Oke, demikian untuk praktikum kali ini. Terima kasih sudah mengikuti video tutorial kita, video training kita, dan sampai jumpa pada video training kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.